Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Hari ini kita masuk semua ya. Baik, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa sebelum kita dimulai. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian semua, apa arti dari khalifah? Ada yang tahu nggak? Khalifah. Beda, kalau nggak tahu nanti Bapak akan jelaskan mengenai khalifah. Terus mungkin ada yang tahu nggak apa hukumnya kalau kita membaca Al-Quran tidak disertai dengan tajwid? Ayo Pak. Bacaan salah, betul. Ada lagi yang lain? Maknanya berubah, betul. Apalagi yang paling utama berdosa. Jadi udah tahu ya, kalau tidak menggunakan tajwid di dalam kita membaca Al-Quran, satu, maknanya berubah, dua, bacaannya sama, ketiga yang paling utama ya Pak, kita akan berdosa apabila kita membaca Al-Quran tidak disertai dengan tajwid. Baik, untuk materi kali ini Bapak akan jelaskan perihal tentang peran khalifah dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 disertai dengan ilmu tajwid. Nah, di sini apabila kalian belum paham apa itu khalifah, khalifah itu seorang manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Allah memberi kabar kepada para malaikat bahwa misalnya Allah akan menciptakan khalifah di bumi ini. Lalu para malaikat berseru, intinya protes. Kenapa tidak dari kalangan malaikat? Sedangkan manusia itu sifatnya saling menumpahkan darah, saling bermusuhan, saling konflik. Tapi dengan lugasnya Allah menjelaskan bahwa kami lebih tahu daripada kalian. Nah, di sini manusia itu sebagai khalifah. Jadi khalifah itu manusia. Allah menggelar alam semesta termasuk bumi di dalamnya. Setelah bumi tercipta lengkap dengan segala tumbuhan dan hewan, kemudian Allah menciptakan manusia tidak hanya sekedar menciptakan Allah, tapi Allah mengangkat makhluk baru bernama manusia. Jadi jelas ya, khalifah di muka bumi itu adalah manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi manusia memiliki tugas yang sangat berat. Salah satunya adalah tugas untuk mengolah dan melestarikan bumi ini. Allah Maha Adil. Setelah memberikan tugas sebagai khalifah, kemudian Allah memberikan hidup kepada manusia. Apa saja kata hidup itu? Mari kita simak. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu mereka berkata, mereka ini siapa? Malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Kemudian dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa sudah pasti Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, penjelasan dari kosakata yang terdapat di dalam surat Quran ayat 30 tadi, yaitu Robuka artinya Tuhan, lil malaikati, pada para malaikat.
ini sesungguhnya aku yang ilun dan menjadikan fil ardi di bumi khalifah sebagai khalifah. Apakah engkau akan jadikan yufsidu orang yang merusak, wayasidu dan melupakan adima akhirat. Kata yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang ke-3 sebagai dan tulis ini arti apakah ada ini. Nah, kemudian penerapan ilmu tajwid yang ada di dalam surat Al-Baqarah tersebut salah satunya adalah bil malaikati. Ini ilmu tajwidnya adalah alif lam komaya. Baca alif lam komaya tersebut terdapat dalam kata bil malaikati. Dalam kata tersebut pada alif lam komaya berupa alif lam diikuti oleh huruf mim. Dalam surat tersebut bunyi huruf lam dibaca jelas nanti. Lamnya dibaca lil malaikati. Ini alif lam komaya. Kemudian tajwid yang berikutnya guna terdapat pada kata ini. Guna itu ada pasti ini, jadi dibaca ini. Tanda pasif dalam kata tersebut menunjukkan bunyi berdengung dalam bentuk huruf nun. Kemudian tajwid yang berikutnya mad wajib mutasil. Pada bacaan mutasil ada yang diterjemahkan ada dua, adima dan lil malaikah. Dalam kata tersebut makobi bertemu dengan huruf katnya dalam satu kata. Kayak ini. Lima. Dan lil malaikah. Dalam satu kata disebut mad wajib mutasil. Nah, dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 30, ayat ini menjadi kisah pembuka keberadaan dan eksistensi manusia di muka bumi ini. Di hadapan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan irodanya bahwa Dia akan mengangkat seorang khalifah pengganti Allah dalam memakmurkan bumi. Tidak seperti biasa para malaikat yang selalu berkata samina wa ata'na, terkejut ketika mendengar Allah memberikan pernyataan irodanya tersebut. Apakah akan menjadikan seorang yang rusak di bumi dan menumpahkan darah sebagai khalifah di bumi? Inilah reaksi para malaikat ketika mempertanyakan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menjawabnya dengan bijak. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan rahasia kemampuan manusia kepada para malaikat. Dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menyuruh Adam manusia pertama untuk menyebutkan nama-nama beberapa benda yang ada di sekitar bumi. Dengan kemampuannya dan pengetahuan yang dimiliki Adam yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, malaikat pun tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat di atas dengan sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu memiliki dua makna, yaitu menggantikan dan menguasai. Makna menggantikan dapat kita lihat pada ayat 30 surat Al-Baqarah tadi. Manusia ditunjuk Allah SWT sebagai pengganti Allah SWT dalam mengelola bumi sekaligus untuk memakmurkannya. Kemudian manusia diberikan dan tanggung jawab untuk menggali potensi yang terdapat di bumi ini, mengolahnya dan menggunakannya dengan baik sebagai salah untuk beribadah kepada Allah SWT. Manfaat yang kedua adalah menguasai atau menjadi penguasa. Makna ini dapat kita temukan dalam kata khalifah yang terdapat dalam surah Qad ayat ke-8, yang artinya Allah Subhanahu berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau akan menjadikan khalifah sebagai penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kemudian pada ayat ini disebutkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di bumi dengan arti menjadi penguasa di kalangan Bani Israel. Saat ini antara kaum Bani Israel terdapat perselisihan. Nabi Daud selaku penguasa seorang khalifah betul-betul senantiasa berbuat adil pada masyarakatnya. Tidak ada yang dilakukan oleh
kedua anak khalifah, manusia menempati kedudukan istimewa di muka bumi ini. Bukan berarti manusia diistimewakan kemudian boleh berbuat semuanya, melainkan sebaliknya, kedudukan istimewa manusia menuntut kearifan dan tanggung jawab besar terhadap alam dan masyarakat. Amanah ini merupakan tugas bagi semua manusia. Dengan demikian, setiap manusia harus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, melakukan tindakan yang dapat merusak alam, menyebabkan manusia lalai terhadap tugas yang diembannya. Nah, untuk materi kali ini, siapa yang akan menyampaikan kesimpulan? Mungkin ada dari belakang. Tidak ada? Tidak, berarti udah paham semua ya. Nah, sekarang untuk evaluasi pembelajaran kali ini, Bapak harapkan dibagi 3 kelompok, kelompok A, B, sama kelompok C. Kelompok A menuliskan 5 hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran, yaitu perihal tentang kelompok A kumpulkan 5 contoh hukum tajwid alif lam syamsiah. Kelompok B 5 contoh huruf kata yang ada dalam hukum tajwid alif lam komariah. Dan untuk huruf C, kelompok C mengumpulkan 5 guna. Nanti minggu depan setelah kita mempelajari materi yang berikutnya, Bapak minta kalian untuk mengumpulkan tugas. Baik, untuk materi kali ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi apa yang Bapak sampaikan pada kalian menjadi ilmu sekaligus bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.